Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dari Tuhan. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan untuk kita pada hari ini adalah ucapan syukur ulang tahun, di mana saya mengangkat judul yaitu bertumbuh dalam iman. Nasnya saya ambil dari kitab Efesus, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Yang akan saya bacakan untuk kita pada hari ini, Efesus 4, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara yang terkasih, nas ini saya ambil karena tema khotbah kita pada hari ini adalah ucapan syukur ulang tahun, di mana makna dan arti kata ulang tahun itu adalah mengulang, mengingat, dan memperingati hari kelahiran kita sebagai manusia. Ketika seseorang berulang tahun, pasti ia akan merasa bahagia, ia akan merasa bersukacita, dan ia akan merasa bersyukur. Karena apa? Karena masih diberikan usia atau umur yang panjang kepadanya di dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, alasan saya mengambil nas ini untuk kita renungkan bersama itu karena nas ini sangat erat kaitannya dengan tema kita. Ketika seseorang berulang tahun, pastinya ia akan bertumbuh. Nah, yang jadi pertanyaan kita di sini, pertumbuhan yang seperti apa? Apakah itu pertumbuhan secara fisik atau pertumbuhan yang bagaimana? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Tapi ketika berulang tahun memang seseorang akan bertumbuh secara fisik. Entah badannya akan bertambah gendut, entah ia akan bertambah tinggi. Namun saudara, bukan itu yang akan kita bahas secara mendalam. Yang akan kita bahas secara mendalam di sini ialah pertumbuhan iman. Di mana pertumbuhan iman itu adalah suatu proses seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan mereka setia kepada Yesus. Itu jelas tertulis di dalam kitab Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-13 ada kata kesatuan iman. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pelihara supaya kesatuan iman kita tidak goyah. Ada 5 hal. Yang pertama itu kita menerima iman dan amanat dari firman Allah. Kemudian yang kedua, kita bertumbuh dalam kasih karunia dan maju menuju kedewasaan rohani yang sesuai dengan Kristus. Berarti yang sesuai dengan Kristus ini tidak menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Kemudian yang ketiga ialah kita akan memiliki kebenaran untuk menolak kepalsuan yang menyesatkan. Lalu yang keempat adalah kita harus menyatakan dan memberitakan kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab dengan
kasih. Lalu yang kelima adalah kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita bertumbuh dalam iman, kita akan menjadi manusia yang dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani berarti kita akan berpegang kepada kebenaran kasih dan harus kita pertahankan, lalu kita tujukan kepada Kristus, kepada gereja, dan kepada sesama manusia. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki iman kita bertumbuh, sebab ada 3 dampak besar jika iman kita bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan. Dampak yang pertama ialah jiwa menjadi selamat. Itu jelas tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kemudian dampak besar yang kedua ialah orang lain diselamatkan. Orang yang imannya bertumbuh adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Entah itu melalui cara hidup kita, perbuatan kita, dan tindakan yang kita lakukan. Firman adalah kesaksian yang hidup, sehingga orang lain diselamatkan. Khotbah yang hidup bukan melalui ucapan, saudara-saudara, melainkan melalui perilaku nyata kita. Itu jelas tertulis juga di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang pertama yang mengatakan bahwa demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi orang lain juga akan terselamatkan jika kita memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, yaitu melalui hidup kita, Tuhan akan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu, pada saat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, melalui ketaatan dan kesetiaan kita, Tuhan akan dipermuliakan. Bahkan semua pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan akan mendapat upah dari Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga ini mengajarkan kita untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sidang jemaat, sahabat, saudara-saudari sekalian, kesimpulan dari khotbah kita hari ini ialah sebagai seseorang manusia, janganlah kita hidup supaya dikasihi oleh manusia, melainkan kita harus mengejar perkenaan Tuhan dengan cara kita memiliki iman yang terus bertumbuh semakin dewasa. Maka hidup kita harus menjadi berkat bagi dunia. Dan oleh sebab itu kita akan berkenan di mata Tuhan, bahkan di mata manusia. Amin. Untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.